Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi produsen air minum dalam kemasan PT Sariguna Prima Tirta Tbk dengan kode emiten Cleo memutuskan untuk membagikan dividen tunai total senilai 60 miliar rupiah untuk tahun buku 2025. Nilai dividen yang setara dengan 2,5 rupiah per lembar saham ini mengalami penurunan sebesar 50% jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya akibat adanya kontraksi pada laba bersih perseroan. Produsen air minum dalam kemasan PT Sariguna Prima Tirta Tbk dengan kode emiten Cleo memutuskan untuk membagikan dividen tunai total senilai 60 miliar rupiah untuk tahun buku 2025. Keputusan pembagian dividen tersebut resmi disahkan dalam rapat umum pemegang saham tahunannya yang diselenggarakan pada Senin 20 Juni 2026. Alokasi dana untuk dividen tunai ini mengambil porsi sekitar 16% dari total raihan laba bersih tahun buku 2025 sebesar 381,8 miliar rupiah. Selanjutnya pihak pemegang saham menyepakati dana sebesar 1 miliar rupiah dialokasikan sebagai dana cadangan umum, sedangkan sisa laba senilai 320,8 miliar rupiah akan dibukukan sebagai saldo laba ditahan perusahaan. Sepanjang periode tahun 2025, emiten milik konglomerat Hermanto Tanoko ini sebenarnya berhasil mengantongi angka penjualan bersih yang cukup kuat mencapai 2,83 triliun rupiah. Rapor penjualan di sektor consumer health tersebut tercatat tumbuh 4,8% secara tahunan dari capaian tahun sebelumnya yang berada di angka 2,69 triliun rupiah. Namun laba bersih perseroan justru terkoreksi sebesar 18% menjadi 360 miliar rupiah akibat imbas kenaikan beban operasional serta penurunan indikator EBITDA sebesar 7,4%. Penurunan keuntungan bersih tersebut otomatis membuat korporasi memangkas nominal dividen dari tahun buku 2024 yang saat itu mencapai 120 miliar rupiah atau 5 rupiah per saham. Di sisi lain, raihan laba kotor perusahaan terpantau bergerak stagnan di level 1,58 triliun rupiah dengan margin yang menyusut dari level 58% ke posisi 56%. Adapun berdasarkan jadwal resmi yang dirilis bursa, proses eksekusi pencairan serta pembayaran penuh dividen tunai kepada pemegang ekuitas akan rampung pada tanggal 20 Juli 2026 mendatang. Berbagai sumber untuk ID Actional. Pemirsa, PT Merdeka Gold Resources Tbk memberikan klarifikasi terkait rencana pencatatan Hong Kong Depository Receipts atau HDR di Bursa Efek Hong Kong. Perseroan menegaskan penerbitan HDR tidak dilakukan melalui penerbitan saham baru sehingga tidak menambah modal perseroan. PT Merdeka Gold Resources Tbk menetapkan harga maksimum penawaran Hong Kong Depository Receipts atau HDR sebesar 26,6 dolar Hong Kong per HDR. Dengan rasio 1 HDR mewakili 10 saham perseroan, harga tersebut setara sekitar Rp6.118 per saham. Perseroan menjelaskan harga penawaran HDR mencerminkan diskon sekitar 10% dibandingkan harga penutupan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia pada 24 Juni 2026. Namun harga tersebut masih berada pada level premium sekitar 112% dibandingkan dengan harga IPO perseroan pada September 2025. Dalam aksi korporasi ini, perseroan menawarkan sebanyak 89,7 juta HDR kepada investor di Hong Kong. Manajemen menegaskan seluruh saham yang menjadi dasar penerbitan HDR berasal dari penjualan saham milik pemegang saham existing tanpa penerbitan saham baru. Perseroan mengungkapkan minat investor terhadap penawaran HDR cukup tinggi. Sekitar 50% dari total HDR yang ditawarkan telah diamankan oleh investor jangkar termasuk Glencore, Trafigura, Mercuria, Ping An, dan Oryx. Perseroan menyatakan sekitar 94% saham akan tetap tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan harga penawaran HDR, kapitalisasi pasar emas di Hong Kong diperkirakan mencapai sekitar 102,2 triliun rupiah. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, PT Sunindo Pratama Tbk menetapkan pembagian dividen tunai sebesar 25 miliar rupiah untuk tahun buku 2025. Setiap pemegang saham berhak menerima dividen tunai sebesar 10,39 rupiah per saham. PT Sunindo Pratama Tbk atau Suni menetapkan pembagian dividen tunai sebesar 25 miliar rupiah untuk tahun buku 2025. Nilai tersebut setara dengan 10,39 rupiah per saham atau 13,01% dari laba bersih perseroan.
Sepanjang tahun 2025, perseroan membukukan laba bersih sebesar 193,58 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, sebesar 1 miliar rupiah dialokasikan sebagai dana cadangan dan 166,2 miliar rupiah ditetapkan sebagai laba ditahan. Berdasarkan harga penutupan saham pada 24 Juni 2026 di level Rp645 per saham, pembagian dividen ini mencerminkan dividen yield sekitar 1,61%. Kebijakan dividen ini telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan pada 22 Juni 2026. Kam dividen di pasar reguler dan negosiasi ditetapkan pada 30 Juni 2026, sedangkan ex dividen pada 1 Juli 2026. Adapun pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2026 dengan recording date pada 2 Juli 2026. Hingga akhir tahun 2025, perseroan memiliki saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp552,43 miliar. Sementara total ekuitas perseroan tercatat mencapai Rp863,13 miliar. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis penting untuk mengatasi persoalan kelaparan dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Presiden mengatakan kebutuhan pangan merupakan persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah. Prabowo mengungkapkan berbagai lembaga internasional telah memperingatkan potensi meningkatnya angka kelaparan global dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan terus meningkat sehingga setiap negara perlu memperkuat ketahanan pangan domestiknya. Ia mengatakan Indonesia saat ini berada dalam posisi yang lebih baik karena produksi pangan nasional mengalami peningkatan dan mulai mencatatkan surplus pada sejumlah komoditas. Ada juga yang nggak setuju MBG. Harusnya mereka yang nggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi. Pemirsa, pemerintah resmi menyetujui perpanjangan tenor kredit kepemilikan rumah atau KPR rumah subsidi hingga 40 tahun. Pemerintah juga memastikan bunga KPR rumah subsidi tapak tetap dipertahankan sebesar 5%, meski suku bunga acuan Bank Indonesia mengalami kenaikan. Pemerintah resmi menyetujui perpanjangan tenor kredit pemilikan rumah atau KPR rumah subsidi hingga 40 tahun. Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto guna menghadirkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau. Selain memperpanjang tenor KPR subsidi, pemerintah juga memastikan bunga KPR rumah subsidi tapak tetap dipertahankan sebesar 5%, meskipun suku bunga acuan Bank Indonesia mengalami kenaikan. Selain bunga 5% untuk rumah subsidi tapak dan tenor hingga 40 tahun, pemerintah juga menetapkan bunga sebesar 6% untuk rumah susun subsidi. Komite menyetujui untuk 40 tahun bisa dijalankan. Ya, sesuai arahan Presiden dan mendukung penuh arahan Presiden. Kita buat skema-skema yang bisa dijalankan baik dan bermanfaat bagi rakyat sedangkan oleh perbankan. Kemudian yang kedua, banyak pertanyaan bagaimana BI rate naik. Kita putuskan bunga untuk rumah subsidi tapak ya tetap 5%. Ya. Jadi kita konsisten bagaimana program arahan Presiden Prabowo, rumah subsidi tetap bunganya 5%. Selain memperpanjang tenor KPR, pemerintah juga mendorong BP Tapera untuk meningkatkan kinerja agar target penyaluran pembiayaan rumah subsidi tahun ini yang mencapai 350.000 unit dapat tercapai. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menyebutkan skema kredit pemilikan rumah subsidi dengan masa cicilan hingga 40 tahun akan memperluas jangkauan penerima manfaat rumah subsidi karena kemampuan bayar masyarakat menjadi lebih baik. Menurut Komisioner BP Tapera Heru Pudio Nugroho,
Dengan masa cicilan yang lebih panjang, angsuran rumah subsidi diperkirakan menjadi jauh lebih ringan, yakni sekitar Rp500.000 hingga Rp700.000 per bulan. Skema ini diharapkan dapat membantu lebih banyak masyarakat, termasuk mereka yang berpenghasilan sekitar 2,8 juta per bulan, untuk memiliki rumah pertama. Heru memastikan aturan terkait tenor KPR 40 tahun saat ini sedang dalam tahap finalisasi. Pasalnya, aturan sebelumnya hanya mengatur tenor KPR hingga 30 tahun. Kalau Capman-nya ya saat ini sedang dalam proses penyesuaian dari Capman PKP ya, dari PKP yang tadinya kan hanya 30 tahun. Ya saat ini sedang proses finalisasi untuk disesuaikan 40 tahun. Nah setelah itu akan menyusul juga penyesuaian di sisi keputusan Menteri Keuangan terkait dengan pernyataan investasi pemerintah yang saat ini ya perintahnya ke kami sebagai operator investasi pemerintah untuk FLPP masih tenor 20 tahun. Sehingga perlu disesuaikan juga keputusan Menteri Keuangan yang dari 20 tahun jadi 40 tahun. Pemirsa, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memastikan akan meniru China di dalam pengembangan industri berbasis inovasi dan teknologi. Pasalnya klaster industri tersebut di negara China telah berkontribusi besar hingga 13% terhadap produk domestik bruto. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyatakan saat ini pemerintah tengah menyiapkan peta jalan atau roadmap terkait industri berbasis inovasi dan teknologi yang didorong oleh riset. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy mengatakan, negara Cina telah berhasil melakukan pengembangan ekonomi dan industri yang berbasis inovasi dan teknologi. Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan telah memberikan kontribusi yang besar dari klaster inovasi dan teknologi hingga 13,4% terhadap PDB nasional. Karena kalau kita lihat terus terang saja industri kita berbasis teknologi itu masih sangat sedikit sekali di Indonesia, ya kan? Tapi ini China. Tadi saya berikan angka bahwa Science and Technology Cluster dari China itu menyumbang 13,4% dari GDP mereka hanya dengan menggunakan 2,4% dari lahan. Ini bagi seorang pengambil kebijakan, bagi pemerintah ini suatu yang sangat diinginkan. Kita ingin menjadi seperti itu. Stella meyakini kunci dari pencapaian keberhasilan dalam pengembangan inovasi dan teknologi yakni adanya kolaborasi skala besar antara dunia akademik dan industri yang difokuskan pada penyediaan kurikulum dan instruktur yang selaras dengan kebutuhan industri. Dari Jakarta, Ricky Anwar di Tim Liputan IDX Channel.